secara singkat tentang gibah. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nizari Setiarwa, dan di sebelah kanan saya ada Kinanti Nodia Putri Wardana, Kamilatul Hayo Masyawira, dan Marcel. dan di sebelah kiri saya ada Hilda Latifah, Raisa Kinalisna. Fajina Nurmansya. Sekian perkenalan diri dari kami. Selamat menonton! Dalam Islam, gibah merupakan perbuatan yang sangat tercela yang dilarang dan merupakan dosa besar jika seorang muslim yang soleh mengerjakannya. Artinya, jika seorang menyebutnya perihal keadaan orang yang telah ia omongkan dan orang tersebut merasakan keamarahan, itu adalah gibah. Rasa iri dan dengki, salah satu penyebab utama munculnya gibah adalah adanya perasaan iri terhadap orang lain yang memiliki kelebihan atau prestasinya yang tidak dimiliki oleh si penggibah. Gibah bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Contoh di sekolah, di taman bermain, dan lain-lain. Gibah adalah perbuatan zalim yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ada gibah yang diperbolehkan tidak berbuat dosa. Seseorang bisa melakukan gibah agar untuk menasihati atau mengingatkan kepada seorang muslim agar terhindar dari perbuatan buruk. Prinsip-prinsip gibah adalah: 1. Bergaul dengan orang-orang soleh. Bergaul dengan orang-orang soleh, setiap muslim mendorong dan melihat siapa atau ia yang bergabung atau bergaul dengan orang-orang soleh. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci seseorang yang mengunjing atau membicarakan hal-hal buruk kepada saudaranya. Keburukan atau kebaikannya akan kembali kepada yang menceritakannya. Kamu tahu nggak sih, katanya ya si Kamila itu dia tuh dimarahin sama Pak Sugi. Tahu nggak kenapa? Karena dia nggak ngerjain PR MTK. Terus habis itu dia dihukum, tahu nggak? Disuruh ngapain? Dia disuruh nulis perjanjian minta maaf. Berapa lembar coba? Berapa? 100 lembar, coba lu bayangin. Ih, banyak banget itu kan, pasti tangannya Kamila pegel, terus dia nangis-nangis pasti kan. Hei, kalian sedang apa sih? Memangnya gibah diperbolehkan dalam Islam? Ya apaan sih, sesuatu jangan kamu, kayak tahu aja. Tahu, emang kamu ngerti arti gibah? Emang arti gibah itu apa sih? Jangan-jangan kamu bohong ya, kamu sebenarnya nggak paham arti gibah. Aduh, tahu Reza. Gibah dan fitnah pernah dibahas oleh Nabi Muhammad SAW pada beberapa dakwahnya, antara lain yaitu larangan gibah pernah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW pada hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menahan gibah, maka Allah akan menjanjikan bahwa keselamatannya dari api neraka dan kelak selamat dari hari kiamat. Hadis lainnya juga menjelaskan tentang larangan gibah. Hadis juga menjelaskan tentang larangan gibah dan konsekuensi yang dapat didapatkan dari hari kiamat. Barang siapa yang menutup aib dengannya, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat kelak nanti. Apa kalian gak takut? Gibah dan fitnah merupakan perilaku tercela. Hanya saja yang dapat diperbedakan baik atau tidak dalam bicara. Islam mengajarkan tabayun. Secara bahasa, tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Menurut istilah, tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita. Tabayun sangat penting untuk memeriksa kebenaran berita dengan teliti. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang padamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu.
Lisa Blackpink dodol keripik. Tarik. Selebel. Gibah dalam Islam diartikan sebagai menggunjing atau dengan kata lain yaitu menceritakan kejelekan dan keburukan orang lain kepada satu orang lainnya sehingga membuat orang itu akan marah. Gibah juga diartikan sebagai memakan darah saudara sendiri yang telah meninggal. Dan itu juga sudah dibicarakan dalam Quran surah Al-Hujurat juz 12 ayat 49. Menyadari bahwa Allah SWT mempunyai seorang yang menggunjing saudaranya kebaikan dan keburukan hanya kembali orang yang mencerahkan seorang muslim hendaknya berzikir kepada Allah SWT, juga memohon ampunan atas segala dosa baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Bagaimana kamu berkabar dalam media sosial? Media sosial yang online memudahkan kita saling komunikasi, partisipasi, berbagi informasi, dan menciptakan isu. Penggunaan media sosial juga memiliki dampak positif negatif, yaitu 1. Kebebasan informasi, 2. Sikap sosial yang melemah, 3. Kelalaian dan